Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizaluddin Akbar, Eskepnes Mkep, salah satu dosen tetap program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk dosen nasional 04 24 04 94 01. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Tujuan pembuatan video ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat untuk seleksi dosen dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 sebagai bukti dari Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selanjutnya, pada mata kuliah keperawatan agregat komunitas memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 6 dengan deskripsi mata kuliah, yaitu membahas tentang asuhan keperawatan, komunitas, dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan, pemeliharaan kesehatan, area-area khusus dalam perawatan komunitas, meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, dan keperawatan kesehatan rumah, serta jaminan mutu layanan keperawatan komunitas dan isu atau kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada kesehatan dan pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Pengalaman belajar yang saya terapkan dengan pendekatan student center learning agar mahasiswa menjadi pembelajar aktif. Adapun berbagai metode pembelajaran saya kombinasikan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah seperti case-based learning, problem-based learning, dan project-based learning melalui penyusunan program intervensi kesehatan komunitas dalam asuhan keperawatan komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya terdapat CPL 1, CPL 2, dan CPL 3. Selanjutnya, sub CPMK diantaranya mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan kelompok khusus. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami prinsip dan konsep promosi kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan komunitas pada agregat anak, agregat remaja, agregat lansia, dan agregat dewasa. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis keperawatan komunitas populasi rentan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada populasi penyakit infeksi dan penyakit kronis. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan komunitas setting sekolah, setting pekerja, dan setting rumah. Serta mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan terapi komplementer di komunitas pada penyakit infeksi dan pandemi COVID-19. Untuk mencapai capaian tersebut, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan yang di dalamnya terdapat ujian tengah semester, ujian akhir semester. Teknik pengajaran pada perkuliahan ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery, di sini menjelaskan bagaimana dosen ataupun saya menyampaikan materi agar mahasiswa mencapai capaian pembelajarannya. Di sini saya menggunakan berbagai sumber referensi, baik itu textbook ataupun jurnal ilmiah artikel. Di antaranya buku seperti Community as Partner 6th edition, Theory and Practice in Nursing. Selanjutnya dengan menggunakan buku 3S, buku Diagnosa Standar Indonesia, buku standar luaran keperawatan Indonesia, terus juga dengan menggunakan buku intervensi keperawatan Indonesia.
Adapun yang lainnya seperti Nanda Diagnosis, terus juga ada Nursing Outcome Classification, ada Nursing Intervention Classification. Selanjutnya di sini juga saya menggunakan jurnal ilmiah di mana mengintegrasikan hasil penelitian dan publikasi yang saya publikasikan. Di antaranya seperti beberapa publikasi ilmiah yang sudah saya terbitkan dalam jurnal Sinta 4. Selanjutnya dalam interaction, pada perkuliahan saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan konsep-konsep dan prinsip dasar keperawatan komunitas pada agregat, yang dimana pendekatan pembelajaran dengan metode student center learning, case-based learning, problem-based learning, dan project-based learning. Dalam menganalisa kasus, masalah kesehatan agregat, serta menyusun asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya assessment. Pada perkuliahan saya, sebelum perkuliahan dimulai, saya akan melakukan kontrak perkuliahan terlebih dahulu yang dimana disepakati oleh mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut agar mahasiswa mengetahui komponen-komponen pembelajaran, di mana diantaranya bobot penilaian yaitu kehadiran 10%, UTS 25%, UAS 30%, tugas kelompok 20%, dan praktikum 15%. Dan terakhir, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-8 dengan subtema asuhan keperawatan komunitas pada populasi dengan penyakit infeksi. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, saya duduk dulu. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-8 ya. Ya, Pak. Pertemuan ke-8. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Ada. Siapa? Dewa, Pak. Oh, Dewa. Kemana dia? Sakit ya, Pak. Sakit. Oke. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai, kita tilawah Quran dulu ya. Disiapkan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Oke. Bentar, saya siapkan dulu punya saya. Saya belum menyiapkan nih. Oke, kita mulai. Tauz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalbi wa ma yasturun. Ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun wa innaka lakala ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin adim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il muqaddibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin. Shadaqallahul adzim. Oke, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bisa mendapatkan keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan ke-8 dengan topik asuhan keperawatan komunitas pada populasi dengan penyakit infeksi.
Ya, sebelum kita masuk ke topik ini terkait masalah penyakit infeksius ataupun penyakit menular, saya akan evaluasi dulu pertemuan kita sebelumnya terkait vulnerable population ataupun populasi rentan. Oke, ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi rentan atau populasi vulnerable? Siapa? Ya, Rizky. Jadi vulnerable atau populasi rentan adalah kelompok individu atau masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan, atau dampak yang lebih besar akibat kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, Pak. Oke. Baik sekali ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang vulnerable population atau populasi rentan, di mana dalam populasi rentan tersebut terdapat individu ataupun kelompok yang mengalami masalah keterbatasan untuk mencapai kesehatannya ataupun untuk mencapai fasilitas kesehatannya. Oke. Selanjutnya bisa jelaskan siapa saja populasi rentan tersebut? Ya, siapa? Iren. Ya. Ayo, Iren, silakan. Biasanya populasi rentan yang sering terjadi sasaran asuhan keperawatan komunitas itu pada lansia, ibu hamil, penderita penyakit infeksius, ODGJ, dan korban bencana. Oke, baik, bagus sekali. Jadi ada beberapa populasi rentan ya terkait yang ada di masyarakat. Termasuk di situ di dalamnya adalah pasien dengan penyakit infeksius. Nah, hari ini pada pertemuan ke-8 kita akan membahas terkait asuhan keperawatan pada populasi dengan penyakit infeksius ya. Oke, kita lihat di tujuan pembelajaran, harapannya setelah pertemuan ini ataupun di pertemuan ke-8, teman-teman bisa memahami beberapa konteks dalam pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep penyakit infeksi. Yang kedua, memahami epidemiologi penyakit infeksi. Yang ketiga, memahami promosi dan juga prevensi kesehatan pada penyakit infeksi. Yang selanjutnya, memahami program kesehatan penyakit infeksius. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan komunitas pada populasi dengan penyakit infeksi. Nah, nanti selama kurang lebih dalam perkuliahan hari ini, teman-teman akan membahas dari mulai proses konsep penyakit infeksius dan juga asuhan keperawatan pada komunitas. Oke, kita lihat di sini ada beberapa penjabaran terkait masalah penyakit yang ada di Indonesia, ya. Bahwasannya penyakit menular merupakan potensial KLB atau kejadian luar biasa, ya. Kenapa? Di sini tidak mengenal batas dari mulai administrasi, mobilisasi manusia, hewan, barang, ataupun sangat cepat menyebabkan transmisi penyakit antar wilayah semakin cepat. Ya, sehingga ya penyakit infeksius itu akan memblow up, akan tiba-tiba meningkat ya pasiennya ataupun yang terjangkitnya. Beda lagi dengan penyakit yang kronis ataupun penyakit yang lainnya. Sehingga penyakit infeksius ini sangat memiliki perhatian khusus, khususnya di WHO dan juga di Kementerian Kesehatan ataupun di negara kita Indonesia. Ya, atau sebelumnya kita pernah mendapatkan kasus terkait COVID-19 ya, ataupun coronavirus ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh penyakit infeksius yang mengakibatkan terjadinya KLB, kejadian luar biasa yang menimpa seluruh dunia ya. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini kita lihat tidak adanya batasan administrasi dan mobilisasi manusia, ya, yang dari negara China masuk ke Indonesia, yang dari Indonesia keluar lagi ke China ataupun ke negara yang lain, ya, sehingga di situ bisa menyebabkan transmisi penyebaran penyakit, ya. Maka dari situ Indonesia sangat
rentan sekali terhadap penyebaran penyakit infeksius. Salah satunya ada bandara, terus juga pelabuhan laut, dan juga 10 perlintasan lintas darat antar negara. Yang itu semua akan sangat beresiko terhadap penularan penyakit apabila si individu tersebut atau warga tersebut yang sudah mengalami ataupun mendapatkan perjalanan dari luar negeri dan dia mengalami penyakit infeksius ataupun penyakit dari negara tersebut dan dibawa ke negara asalnya, maka di situ akan mengakibatkan adanya penyebaran transmisi penyakit infeksius. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pendahuluan ini, perubahan iklim dapat berdampak meningkatnya penyakit infeksi dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia, ya. Karena beberapa agen infeksius ataupun penyakit infeksi itu terjadi dari beberapa agen infeksius yang dia tahan dingin, ya, ataupun lembab, ya, sehingga di beberapa daerah itu akan sangat beresiko terjadinya penyebaran penyakit infeksius apabila tidak dilakukan mitigasi ataupun pencegahannya, ya. Terus selanjutnya kita lihat interaksi kontak antara manusia dan hewan yang semakin dekat dan intens berpotensi menimbulkan penyakit zoonosis semakin besar. Ya, ada yang namanya penyakit zoonosis. Zoonosis itu adalah penyebaran penyakit dari hewan ke manusia. Ya, yang dimana ketika sudah berada di manusia dan di situ akan berkembang biak yang mengakibatkan adanya agen infeksius di dalam tubuh tersebut, maka akan menyebarkan penyakit tersebut. Ya, contoh zoonosisnya COVID-19 juga berawal dari zoonosis, ya. Terus juga ada dia DBD, ya, ataupun penyakit dengue, ya. Nah, dari situ akan sangat beresiko terjadinya penyebaran penyakit infeksius. Oke. Nah, ini beberapa gambaran contoh teman-teman, ya, beberapa klinis, ya, tanda-tanda klinis yang mengakibatkan adanya penyakit infeksius, ya. Karena di sini ketika tidak diobati ataupun tidak ditangani dengan cepat, maka akan sangat berbahaya terhadap tubuh manusia tersebut dan juga akan bisa menyebarkan ke antar manusia yang lainnya. Nah, kita contoh lihat di sini ada penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC. Itu merupakan salah satu penyakit infeksius yang terjadi di seluruh dunia. Yang dimana data dari Kementerian Kesehatan didapatkan tahun 2025 mengatakan penyakit TB ini sangat beresiko dan Indonesia masuk ke peringkat 2 dunia. Ya, di Indonesia ini dia masuk ke peringkat kedua, bayangkan, ya, penyakit TBC ini nomor satunya di situ dipegang oleh China, ya, sehingga dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan itu memiliki PR yang sangat besar untuk satu, menemukan kasus TBC, dua, untuk menyembuhkan, dan tiga, mengakhiri dari penularan tersebut, ya, karena banyak pasien yang tidak memahami gejala dari TBC dan banyak juga diantaranya takut untuk melakukan pemeriksaan karena penyakit TBC ini merupakan salah satu penyakit infeksius yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah penyakit kutukan atau penyakit yang tidak bisa sembuh. Betul, tidak bisa sembuh kalau tidak diobati, karena proses pengobatannya memiliki cukup rentan waktu yang lama dan harus melewati pengobatan yang ketat. Sehingga persepsi di masyarakat terkait TBC ini merupakan penyakit kutukan. Dari penyakit kutukan, di situ banyak masyarakat yang menjauhi kalau sudah terdapat adanya data, oh, keluarga ini terdapat pasien TBC, anaknya ada yang TB atau
keluarga di rumah itu ada yang TBC. Nah, biasanya beberapa persepsi dari masyarakat tersebut akan menjauhi. Kalau menjauhi betul, karena menjaga jarak terkait transmisi penularan penyakit TBC tersebut, ya. Tetapi tidak menjudge ataupun tidak memberikan suatu penolakan terhadap lingkungannya, ya. Karena penyakit TBC bisa sembuh asalkan mengikuti program pengobatan OAT-nya, obat anti tuberkulosisnya, ya. Nah, ini dilihat dari estimasi tersebut bahwasanya kasus TBC sangat banyak di Indonesia. Oke, kita lihat dari definisi untuk penyebaran infeksius atau penyakit infeksi. Infeksi adanya invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Ya, jadi di situ adanya invasi tubuh yang masuk ke dalam tubuh melalui beberapa saluran ataupun melalui beberapa kontak, ya, di mana yang masuk ke dalam tubuh tersebut adalah patogen atau mikroorganisme. Nah, patogen atau mikroorganisme ini dia kecil bentuknya, ya, sehingga bisa melalui tubuh. Nah, penyakit menular atau infeksi merupakan penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain. Misalkan dari saya terdiagnosa penyakit TBC, ya. Ketika saya ngobrol di situ ada beberapa percikan air liur yang keluar dan terhirup oleh lawan berbicara, ya. Maka dari situ ketika lawan berbicara tersebut memiliki tubuh yang rentan, maka akan terjadinya proses penularan penyakit infeksi tersebut, ya. Nah, selanjutnya satu penderita ke penderita lain baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila kita melakukan kontak langsung dengan penderita, ya, ataupun sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media air, udara, pakaian dan lainnya. Jadi beberapa patogen ataupun mikroorganisme tersebut ada yang betah ataupun hidup. Contoh misalkan ketika pasiennya yang terdiagnosa TBC bersin, terus dia pegang gagang pintu atau dia pegang naikan tangga gitu, ya, rel tangga. Nah, dari situ ada temannya yang lain ataupun ada individu yang lain megang tangga tersebut atau megang gagang pintu tersebut, maka di situ akan bisa mengakibatkan penularan secara tidak langsung. Oke, selanjutnya di sini berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi menular secara langsung dan tidak langsung, ataupun penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Kalau penyakit menular secara langsung ada difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, gitu, ya. Nah, sedangkan kalau penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit ada malaria, demam berdarah, cikungunya, filarisasi atau kaki gajah, cacingan, rabies, ya. Itu merupakan melalui dari penyakit zoonosis ataupun dari hewan. Terus selanjutnya ada rantai infeksius, ya. Nah, ini merupakan epidemiologi bagaimana penyebaran dari penyakit infeksius tersebut, ya. Dari penyakit infeksius tersebut dimulai dari agen infeksius, ada reservoir, ada portal keluar, cara menular, dan juga penjamu rentan, ya. Dari agen infeksius isinya ada bakteri, jamur, virus, parasit. Terus ada reservoir manusia, lingkungan, di situ akan berkembang biak, ya. Terus akan mengeluarkan melalui cara mengeluarkan kontak langsung ataupun tidak langsung, dan penjamu rentannya ada pasca bedah, luka bakar ataupun penyakit kronik. Oke, ini penjelasan yang tadi. Selanjutnya ada tahapan mekanisme dari infeksi, dari proses tertular sampai dengan adanya proses tanda gejala penyakit tersebut. Dari ada paparan dan penularan, adesi ataupun penempelan, terus ada invasi atau penetrasi, ada kolonisasi atau replikasi, dan juga kerusakan jaringan. Nah, ini semua merupakan tahapan mekanisme dari infeksius. Terus selanjutnya ada tahapan klinis penyakit infeksinya, ya. Ada masa inkubasi, prodromal, ada masa sakit atau masa penurunan. Nah, masa inkubasi ini kurang lebih selama 7 hari. Jadi apabila kita tertular oleh penyakit dari pasien yang terdiagnosa, itu tidak akan langsung terasa,
Jadi ada masa inkubasi terlebih dahulu. Nah, tapi kalau tubuh kita rentan, ya salah satunya seperti lansia, dia memiliki penyakit kronik, maka di situ akan mulai muncul tanda gejala seperti masa moral, masa sakit, dan langsung ke masa pemulihan. Oke. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi proses infeksi dari sumber penyakitnya. Ada kuman, ya, dari situ ada berbagai macam kuman. Terus juga membebaskan sumbernya, cara penularannya, terus cara masuknya kuman, daya tahan tubuh, status gizi, tingkat stres, faktor usia, dan kebiasaan yang tidak sehat. Nah, ini juga relevan. Saya integrasikan juga dengan hasil penelitian saya, di mana saya juga meneliti terkait masalah tuberkulosis, yaitu faktor yang mempengaruhi dan juga faktor kepatuhan dalam pengobatan pasien tuberkulosis ini. Nah, salah satunya saya integrasikan dalam jurnal mengapa terjadi peningkatan tuberkulosis multidrug resistant pada pasien TBC. Ya, didapatkan ada 4 faktor: status gizi, umur, kepatuhan pengobatan, dan jenis kelamin laki-laki yang sangat memiliki faktor besar terjadinya multidrug resistant ataupun resisten obat dari pasien TBC. Terus selanjutnya, penelitian selanjutnya yang saya lakukan dan dipublikasikan, di sini adanya tren penyebab penyakit menular terbanyak, yaitu ada TB MDR, ya, karena ketika TBC itu tidak bisa diobati, maka akan meningkat statusnya menjadi TB multidrug resistant dengan keempat faktor dari faktor lingkungan, individu, interpersonal, dan juga faktor ekonomi sangat berhubungan terkait adanya kejadian TB MDR. Oke, ini penyakit menular yang terjadi di Indonesia dengan prioritasnya ada TB, HIV, malaria, demam berdarah, hepatitis, dan juga kusta. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan penyakit menular. Kita memasuki 3 level pencegahan dari primer, sekunder, dan juga tersier. Primer di sini kita melakukan promosi kesehatan pencegahannya, edukasi, penyuluhan, ya. Terus selanjutnya sekunder dilakukan screening, ya, pemeriksaan dini. Dan yang terakhir tersier, di situ adanya rehabilitatif dalam pengobatan selama proses penyembuhan, ya. Ini contoh primer, sekunder, dan juga tersier. Terus ada strategi selanjutnya, yaitu intervensi perawat kesehatan komunitas dari mulai pendidikan kesehatan, ada partnership dan community empowerment. Terus ada indikatornya. Nah, harapannya ketika sudah dilakukan, di sini ada semua penderita penyakit menular menjalankan pengobatan sesuai standar, semua penderita penyakit menular terpantau status kesehatannya, dan tidak terjadi lagi penularan di anggotanya atau di anggota rumahnya. Nah, ini salah satu program pencegahan dan pemberantasan penyakit menularnya, ya, dari promosi, surveillance, pengendalian, penemuan kasus, penanganan kasus, dan pemberian kekebalan imunisasi. Oke, ini alur dari penanggulangan penyakit menular, ya. Ini contoh alur dari TBC. Terus alur penemuan kasus di puskesmas ataupun di komunitas. Terus ini contoh alur untuk HIV. Dan ini alur pelayanan di komunitas ataupun di puskesmas. Terus selanjutnya di sini ada program pencegahannya, yaitu P2M, program pencegahan adanya penularan di dalam anggota rumah tersebut. Oke, baik, itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tanya kembali ya terkait materi kita hari ini. Oke. Bisa tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit infeksius? Silakan. Penyakit menular infeksius itu penyakit yang berpindah dari satu penderita ke penderita lainnya, baik terjadi secara umum maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila kita melakukan kontak langsung dengan si penderita, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media air, udara, dan pakaian atau dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Betul, kita tepuk tangan dulu.
Oke, selanjutnya di sini ada penugasan untuk minggu depan. Silakan nanti dibagi 3 kelompok untuk penugasannya. Di mana penugasannya di sini kita melakukan promosi kesehatan untuk penyakit menular. Oke, nanti filenya saya akan kirim melalui link Google Drive dan juga portal Grid System. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.